Untuk nilai filosofisnya terkait baju tari sufi itu menggambarkan tentang tadi Pak, sebuah kematian. Nah, sike itu adalah menggambarkan, mensimbolkan batu nisan telah dimahkotakan di atas kepala. Oh, ini menggambarkan batu nisan? Iya, jadi sike itu menggambarkan batu nisan. Makanya di Turki itu kan coklat, agak coklat-coklat kayak gitu kan. Itu menggambarkan bahwa itu batu nisan, sudah aku sunggi di kepala. Orang yang memakai tenur warna-warni itu menggambarkan bunga mekar, menggambarkan seperti taman bunga. Taman bunga. Jadi bunga udah mekar. Iya. Di mana hidup mesti menebar sebuah wewangian. Jadi selain tari sufi itu menggambarkan tentang kematian, kita juga diajarkan untuk menggambarkan sebuah cinta. Jadi kita harus merangkul semuanya. Nah, setelah kita dalam hati kita punya cintanya Tuhan nih, kita punya sesuatu yang harus kita sebarkan. Makanya kita tangan kiri mengadah ke bawah. Itu artinya adalah kita menyalurkan sebuah keberkahan tadi. Kita menyalurkan cinta Tuhan kepada sesama. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman sufi sekalian, alhamdulillah ya. Kita melanjutkan episode yang kemarin ya tentang tari sufi. Ya, kita masih dengan tamu yang sama, dengan Mas Muhammad Sirajuddin Zuhdi dari mahasiswa tasawuf dan psikoterapi UIN Raden Mas Said Surakarta, dan seorang praktisi tari sufi yang sudah melakukan tari sufi sejak tahun 2014 ya, 11 tahun ya. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah tari sufi, bahwa tari sufi itu dulu sebenarnya sanadnya sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar bahwa Rasulullah mengendikan bahwa nanti orang akan bersama yang dicintai, lalu betapa gembiranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, lalu beliau merayakannya dengan berputar. Lalu demikian juga Jalaluddin Rumi yang menari memutar atau whirling dervish itu pada saat kerinduan dengan gurunya ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu tentu itu luar biasa. Nah, kali ini saya akan kembali mengulik tentang tari sufi ini dengan praktisinya, yaitu Mas Muhammad Sirajuddin Zuhdi ya. Ya baik Mas Sirot, kali ini kita akan bahas Mas Sirot tentang prosedurnya lah ya, prosedur tari sufi. Urut-urutannya gimana Mas Sirot? Ketika seseorang mau nari sufi itu apa ada hal-hal yang harus sebelum nari itu, apa ada hal-hal yang harus dilakukan dulu atau gimana? Jadi gini Pak, dalam tari sufi itu menurut saya itu ada yang namanya tarekat, ada yang namanya seni. Oh gitu ya. Kalau untuk tarekat itu ketika kita mau pakai baju, kita mau pakai tenur. Jadi baju tari sufi itu namanya tenur. Tenur. Iya, tenur. Tenur ya. Kalau kita mau pakai tenur kayak gini ya. Ini tenur namanya. Iya. Terus kalau kita mau pakai ini sike ini itu ada ketentuan khusus Pak. Jadi ketika mau pakai baju harus dicium dulu, baca Al-Fatihah, sholawat, kayak gitu, ada ritual-ritual tertentu. Nah, karena di sini kalau untuk seni sendiri sebetulnya cukup hanya kirim Al-Fatihah aja. Oh iya. Nah, jadi kita kirim sebelum menari itu kirim Al-Fatihah kepada Rumi, nanti sampai Rasulullah seperti itu. Gitu. Jadi guru-gurunya di-Fatihai semua. Oh gitu. Nah, sebelum Fatihah itu dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru mau pakai pakaian itu, kalau mau meniru sedikit terkait tarekatnya boleh diperbolehkan. Jadi mau pakai pakaian cium dulu sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu enggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk prosedur khususnya untuk tarekat itu sedikit rumit kayak gitu. Jadi gitu ya? Ada ketentuan khusus di mana kalau tarekat itu untuk tenurnya itu diwajibkan untuk putih.
Oh gitu. Kayak gitu. Karena tenur itu nanti akan melambangkan beberapa hal seperti itu gitu. Sebelum kita bahas ke sana nih. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau ini tadi namanya tenur ya. Tenur kalau di tarekat Rumi ya, itu harus putih. Harus putih. Tapi kan saya sering lihat yang bajunya nggak putih, berarti itu yang bukan tarekat ya? Itu bukan tarekat. Itu yang seni ya? Pakainya seni kayak gitu. Iya, saya beberapa kali lihat tidak selalu putih ya. Nah, sebelum kita masuk ke tariannya Mas Sirot, sekalian tadi Mas Sirot kan sudah bahas namanya tenur ya. Mungkin teman-teman sufi kalau melihat tari sufi kan muter, lalu bajunya ini kan kayak mengembang gitu ya. Terus ini namanya apa? Itu namanya sike. Sike ya. Jadi pakaian tari sufi itu apa saja Mas? Jadi pakaian tari sufi itu adalah menggambarkan tentang kematian, Pak. Oh iya, apa saja dulu? Yang pertama itu nanti ada sike. Memang warnanya merah gitu. Warnanya sebetulnya kalau di Turki itu agak kecoklat-coklatan. Agak kecoklatan. Nah, setelah itu ada tenur kayak gitu. Sike, tenur. Jadi tenur nanti meliputi rompi dan pakaiannya yang meliuk-liuk, yang mekar kayak gitu. Nah, setelah itu ada yang sabuk hitam ini, Pak. Ini kan ada sabuk hitamnya. Oh, sabuk hitam. Gitu. Oh iya. Nanti yang terakhir adalah khuf. Iya, sepatu khuf. Oh, sepatunya. Gitu. Sepatu. Jadi berapa tadi Mas Sirot? Ada sike, tenur. Setelah itu sabuk sama khuf. Ada 4. Oh, ada 4. Iya, ada 4. Ada apa namanya nilai filosofisnya nggak? Menggambarkan apa itu? Untuk nilai filosofisnya terkait baju tari sufi itu menggambarkan tentang tadi Pak, sebuah kematian. Nah, sike itu adalah mensimbolkan batu nisan telah dimahkotakan di atas kepala. Oh, ini menggambarkan batu nisan? Iya, jadi sike itu menggambarkan batu nisan. Makanya di Turki itu kan coklat, agak coklat-coklat kayak gitu kan. Itu menggambarkan bahwa itu batu nisan sudah aku sunggi di kepala, artinya seperti itu. Makanya kita harus sadar akan kematian. Bahwa kematian itu pasti ada. Kita tidak bisa untuk berlari dari kematian tersebut. Tergantung bagaimana nanti kita akhirnya mau gimana. Mau kematian yang bahagia atau yang sengsara seperti itu. Kalau kita mati dengan cinta seperti yang diajarkan Rumi, maka kematiannya akan menjadi berbunga-bunga. Kayak gitu. Yang nomor 2. Jadi itu tadi sike ya. Sike menggambarkan batu nisan ya. Batu nisan sehingga orang selalu mengingat kematian. Yang kedua itu adalah tenur atau baju tari sufi. Baju tari sufi ini. Tadi yang kalau asalnya itu kenapa putih? Nah, kenapa kok asalnya itu putih nggak warna-warni? Karena sebagai gambaran bahwa kain kafan itu sudah saya pakai, kain kafan itu udah aku pakai, seperti itu Pak. Jadi kain putih itu menggambarkan kain kafan, kayak gitu. Adapun apabila tadi Bapak Mus tanya ada yang warna-warni dan sebagainya, kayak itu bahwa orang yang memakai tenur warna-warni itu menggambarkan bunga mekar, menggambarkan seperti taman bunga. Jadi bunga udah mekar. Di mana hidup mesti menebar sebuah wewangian. Jadi selain tari sufi itu menggambarkan tentang kematian, kita juga diajarkan untuk menggambarkan sebuah cinta. Jadi kita harus merangkul semuanya. Makanya ada yang warna putih, warna merah, warna hijau, kayak gitu. Ya gitu ya. Itu tenur ya. Bajunya yang dominan biasanya putih tapi tidak menutup kemungkinan sebagai seni ya. Dia warna-warni menggambarkan warna-warni kehidupan. Dan kita harus menghormatinya ya. Nah, terus yang selanjutnya yang nomor 3 itu adalah sabuk hitam yang ada di pinggang kayak gitu. Ini mengisyaratkan bahwa itu adalah antara batas. Batas apa? Yaitu antara batas material dan spiritual. Kayak gitu. Jadi untuk pusar ke atas itu adalah bagian tentang spiritualitas. Jadi gimana hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya. Sedangkan yang bawah itu adalah menggambarkan tentang materialitas seperti itu, tentang dunia kayak gitu. Jadi itu menggambarkan 2 dimensi kemanusiaan dimensi jasmania sama dimensi ruhani. Jadi ini batasnya ini ya. Ada namanya Mas itu tadi? Sabuk hitam aja Pak. Sabuk hitam ya, sabuk hitam yang di atas menggambarkan aspek ruhania, yang di bawah menggambarkan aspek-aspek jasmania. Ya, terus seperti itu. Nanti yang terakhir adalah khuf.
Khuf ya. Sepatu. Sepatu. Ya. Sepatu ini kan kalau khuf itu sebetulnya ini mengikuti sunnah Nabi, di mana kan sunnah Nabi di situ kan ketika kita pakai khuf, kita mau wudhu mau sholat itu nggak perlu dilepas kan. Seperti gitu itu. Ya. Jadi untuk khuf itu adalah mengikuti sunnah Nabi aja. Oh iya. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi itu 4 pakaian tari sufi yang biasa dipakai oleh para praktisi tari sufi ya, ya Mas Sirat ya. Ini kalau kayak begini ini dijual bebas apa gimana nih Mas Sirat? Untuk kayak gini tenur itu nggak semua penjahit bisa Pak ternyata. Oh gitu ya. Jadi kita cari untuk penjahit tenur tari sufi itu sulit juga. Oh gitu. Ya. Karena dalam penjahitannya pun ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi kayak ketika menjahit itu harus keadaan suci kayak gitu. Ketika, ada gitu ya. Jadi ketika mau menjahit itu harus berwudu dulu. Nanti kalau batal jahitnya berhenti, setelah itu wudhu lagi, baru mulai jahit lagi seperti itu. Oh gitu. Ini Mas Sirat ini punya ini tahun berapa ini? Yang ini? Kalau yang putih ini baru-baru Pak, baru 2023 kemarin. Jahitnya di Solo? Ini produk dari Salatiga. Oh di Salatiga. Ya, di Salatiga. Ini juga sama baru. Ini juga sama. Kalau dulu tahun 2014 kalau awal 2014 itu pakainya yang warna hijau, warna merah. Oh gitu ya. Gitu. Dulu pakai warna-warni. Sikanya juga belum merah. Pakainya kemarin ngikut yang Turki jadi yang agak itu ya. Agak coklat-coklat itu. Agak coklat ya. Okay. Oh berarti Mas Sirat punya beberapa nih. Punya beberapa baju tari sufi. Ada beberapa. Itu saya kira simbol yang luar biasa ya. Nah, dari pakaiannya saja sudah ada nilai-nilai filosofis yang harus dihayati ya, terutama tadi saya kira sangat menarik tentang batas ruhani, jasmani, lalu kesadaran sukacita tentang kematian. Karena saya sering Mas Sirat, sering mendengar sebuah kisah bahwa Jalaluddin Rumi itu kan pernah pesan sama muridnya, kalau aku mati jangan ada yang sedih katanya, karena aku sedang merayakan hari besar. Ya tentu itu pesan-pesan yang kontroversi tapi indah saya kira. Tapi saya kira itu sangat indah ya, karena memang kalau dalam mereka para kekasih Allah kan yang dirindukan kan memang Allah. Nah baik, kita tadi sudah membahas pakaian ya Mas Sirat ya. Ada lagi yang tentang fisik-fisiknya Mas Sirat. Kalau tadi wudhu dulu ya, wudhu. Sebelum nari wudhu. Setelah itu tawasul. Tawasul. Terus mau pakai baju kalau bisa ya disolawatin. Oh gitu ya, kalau mau baju solawat ya. Nah terus setelah itu gimana? Kalau terus mau nari sufi? Setelahnya untuk pakaian sudah Pak. Jadi Pak, ya. Tinggal nanti gerakannya ya. Jadi dibalik gerakan-gerakan tari sufi itu ternyata juga mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat luar biasa kayak gitu. Dimana gerakan ini ada beberapa gerakan. Yang pertama itu yaitu menyilangkan tangan di dada seperti itu. Gimana Mas nyilangkan? Jadi seperti ini. Jadi yang kiri itu di kanan gini. Jadi intinya adalah tangan kanan itu di atas tangan kanan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri ya. Ini kanan teman-teman ya, Sufi ya. Nah ini kiri, nah, di atas. Jadi jangan kebalik biasanya Pak. Ini kalau teman-teman kadang-kadang banyak yang kebalik. Oh ya. Berputar juga banyak kebalik kayak gitu. Oh gitu ya. Ini gini dulu ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri menyilang. Ya. Itu artinya adalah sebuah bentuk kemenggigilan diri. Kemenggigilan. Iya. Apa itu? Atas keadilan Tuhan yang mesti tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini adalah sebuah bentuk kepasrahan. Oh, ini kepasrahan. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi ketika kita udah pasrah, kita udah kemenggigilan diri dengan Tuhan, kita mau diapa-apain dengan Tuhan udah terserah Tuhan mawon, manut ini kayak gitu. Kayak gitu menggigil kayak gitu. Jadi kepasrahan. Setelah itu juga dilambangkan untuk melangkah awal menuju sebuah kesatuan. Langkah awal menuju sebuah kesatuan. Tangan kiri, tangan kanan kan beda. Ketika kita silangkan itu otomatis akan menjadi sebuah kesatuan yang akan indah pada akhirnya. Oh gitu, ini kesatuan ya. Karena tanpa kehadiran manusia hanya lempengan belaga. Jadi ketika kita tidak bisa menyatukan diri, maka kita tidak akan bisa mengenal diri sendiri tadi. Kayak gitu. Yang kedua yaitu adalah kepala lungkai atau kepala ruku. Kepala ruku. Kan setelah tangan disilangkan, setelah itu ada gerakan tari sufi yang membungkuk atau ruku. Nah itu adalah merupakan wujud
kepasrahan. Jadi kayak kita hormat kepada guru, kepasrahan, atau kita pasrah kepada Tuhan. Tadi udah terlungkai, udah bersila, menggigil, setelah itu kita pasrah, mau diapa-apakan Tuhan, monggo, mau diapakan kekasih, kalau Rumi kan cinta gitu, dengan gurunya kan, kalau mau diapakan kekasih, monggo, mau gimana terserah guru saya, kayak gitu. Nah, setelah itu, yaitu adalah berputar, Pak, berputar dari kiri ke kanan. Oh, dari kiri ke kanan, jadi berlawanan arah jarum jam ya? Berlawanan, seperti berarti yang kiri gini ya. Nah, ya. Itu jadi kaki kiri dibuat tumpuan, kaki kanan nanti yang dibuat untuk pijakannya. Seperti itu. Jadi seperti orang tua. Yang jadi tumpuan kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kanan untuk menjadi yang pijakannya. Pijakan untuk muternya. Untuk muternya. Untuk muternya ya. Nah, berputar dari kiri ke kanan ini yaitu senada dengan putaran tuah, Pak. Jadi kayak orang tua tadi. Betul. Serta menggambarkan bahwa alam semesta ini juga berputar. Gitu. Syekh Rumi itu juga menunjukkan bahwa setiap molekul atau hal bisa menjadi pintu dalam mendekatkan kepada Sang Kholik atau kepada Tuhan. Ketika kita berputar berlawan dengan arah jarum jam, kita seperti orang tua, maka di situ kesadaran kita akan kesatuan dengan Tuhan itu akan semakin dekat, seperti itu. Jadi kayak kita bisa melebur, intinya gitu, dengan cintanya Tuhan. Oh gitu. Setelah muter, Mas? Nah, kalau menyelesaikannya gimana? Untuk setelah muter. Tadi kan gini dulu, menggigil ya, menyilang, lalu merokok, lalu muter, berdiri dulu, terus baru berputar. Terus setelah muter? Nah, setelah muter nanti itu ada beberapa gerakan tadi, Pak. Nanti ada yang turun sampai pusar. Nah, sampai yang disabuk sabuk hitamnya tadi. Setelah itu naik ke hati. Nah, setelah itu baru nanti tangannya dimekarkan. Mekarnya adalah tangan kanan menghadap ke atas, tangan kiri menghadap ke bawah. Oh, ini gini ya? Seperti itu. Gini ya? Ini tapi muter dulu, Mas? Tadi kan muter? Itu muter sambil muter, Pak. Tangannya gimana? Jadi ketika udah berputar, kan gini. Nah, setelah itu turun pelan-pelan, Pak. Turun pelan-pelan sampai pusar. Nah, setelah sampai pusar, nanti dalam kondisi tetap berputar itu sampai dinaikkan lagi ke dada. Sampai ke dada, nanti baru dibuka tangannya. Oh, buka. Ininya begini, yang tangan kanan menghadap ke atas, yang tangan kiri menghadap ke bawah. Seperti itu. Apa maknanya, Mas? Nah, tangan menyilang yaitu tangan begini, yang begini. Tangan yang menyilang ini menggigil. Menggigil. Kemudian diturunkan di depan perut, itu maknanya adalah hidup jangan sampai larut dalam urusan makan, Pak. Jadi hidup itu jangan soal makan saja, jangan soal minum saja, dan jangan hanya soal seks saja. Seperti itu. Tetapi materi harus diubah menjadi cahaya. Jadi itu tadi semua harus diubah, kita menjadi cahaya. Makanya nanti naiklah ke atas. Oh gitu. Kayak gitu, Jadi dari situ mengisyaratkan bahwa ya udah, ketika makanan tadi kan di situ ada batas-batasnya tadi kan, Pak. Ada spiritualitas, ada yang jasmani, jasadiah kayak gitu. Nah, untuk jasadiah ya udah urusan makan monggo, karena kita juga makhluk sosial tadi kan. Nah, setelah itu tapi ketika naik ke atas, itu tadi jangan kita bawa. Oh gitu ya. Untuk makanan, minuman, seks itu jangan dibawa ke atas. Tapi ketika kita mau bawa ke atas, kita bawalah cahaya, bawalah cinta, kayak gitu. Nah, setelah itu baru tangan dibuka. Tangan dibuka itu mengisyaratkan bahwa kita mendapat rahmat dari Tuhan, kita mendapat sebuah anugerah cinta dari Tuhan. Setelah itu kita simpan di dalam hati. Nah, setelah kita simpan dalam hati, kita diajarkan untuk tidak sombong. Nah, setelah kita dalam hati kita punya cintanya Tuhan nih, kita punya sesuatu yang harus kita sebarkan. Makanya kita tangan kiri menghadap ke bawah. Itu artinya adalah kita menyalurkan sebuah keberkahan tadi. Kita menyalurkan cinta Tuhan kepada sesama. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Seperti itu, Pak. Jadi menyalurkan cinta kepada semesta gitu. Kira-kira gitu ya, Mas Irad ya. Di sisi lain juga gerakan seperti ini juga seperti mawar, Pak. Mawar itu kan indah. Kayak gitu. Jadi seperti gerakan bunga-bunga yang indah seperti itu. Ya, terus berarti setelah begini terus muter. Setelah itu tetap muter tadi, tetap muter. Nanti ketika udah mau berakhir itu baru
di silang lagi ya. Setelah itu baru berhenti, baru hormat lagi kayak gitu. Jadi setelah kita menerima cinta, kita setelah menebar cinta dengan sesama dan sebagainya, kita tidak sombong, tapi kita dituntun untuk tetap kemenggigihan diri untuk tetap kita pertahankan seperti itu. Kita tetap harus tawadhu dan sebagainya hingga akhirnya kita hormat lagi. Oh gitu. Oke, rokok. Itu ada waktunya Mas, kalau muter berapa lama deh? Ada ini enggak? Protap misalnya kan protap ya. Harus berapa menit atau minimal berapa menit ada? Nah, untuk protap sendiri tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Karena kebetulan Rumi sendiri juga berputar itu tidak ada ketentuannya. Kemarin berputar karena ketukan batu. Jadi berputar itu adalah sebuah ekspresi cinta, ekspresi yang dimana kita tidak bisa menggambarkan, hanya kita bisa merasakan dengan putaran. Dengan putaran. Gitu. Jadi itu berhenti sendiri gitu ya? Berhenti sendiri kayak gitu. Bahkan Rumi kan menari 3 hari 3 malam nggak berhenti itu Pak saat gurunya meninggal itu. Oh gitu. Ya. Karena ya kehampaan hidupnya, ditinggal guru spiritualnya dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman kalau sedang merasakan kegalauan bisa nari loh. Bisa meniru Rumi pada saat kita sedang galau, mungkin ada masalah banyak, bisa nih bisa melakukan ya tari sufi. Yang mau latihan sama Mas Sirot boleh ini kalau mau berlatih tari sufi. Nah itu sangat menarik saya kira, simbolisme dari baik dari tadi, dari pakaian yang dipakai sampai gerakan-gerakan. Berarti kalau orang nari sufi kan harus menghayati begitu ya Mas Sirot? Menghayati. Jadi setiap nari, setiap gerakan, setiap nafas itu tadi dengan zikir. Jadi Allah. Jadi saat ambil nafas itu keluar nafas Allah. Allah. Seperti itu. Ya itu ya, ini pelajaran yang sangat berharga saya kira ya. Ini bukan hanya sekedar tarian ya, karena memang kalau tadi Mas Sirot sampaikan tari sufi kita bergerak dari muter dari kiri ke kanan itu juga simbol dari Mas Sirot. Ovum atau sel telur sebelum dibawa oleh sperma itu muter dulu. Berputar tawaf dulu dari kiri kanan juga. Itu telur. Jadi sebenarnya putaran seperti ini tuh sepertinya adalah putaran dari fitrah alam semesta. Jadi ketika orang menari sufi, saya menduga akan nanti satu saat saya tak latihan sama Mas Sirot, saya mau nari sufi. Sehingga nanti maksud saya ketika orang nari sufi mutar dengan putaran seperti itu tuh rasa kemenyatuan dengan semesta itu mungkin akan jauh lebih mudah untuk kita hayati ya. Sehingga kita ini kan memang tauhid itu sebenarnya kan begitu ya. Tauhid itu kan menyatu. Nah, kita kadang-kadang itu kan merasa berbeda. Yang tadi ada tentang kesombongan, tentang ini, tentang ketakaburan. Nah, mungkin dengan salah satu riyadhah dengan tari sufi itu proses kesadaran menuju ke dalam tauhid itu mungkin saya menduga keras itu akan lebih mudah dihayati dengan cara-cara seperti itu. Gerakan dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Gerakannya dari ini ingat kematian. Nah, itu luar biasa saya kira dari tadi ini. Tutup kepala yang menggambarkan batu nisan ya, lalu terus jubah menggambarkan kain kafan ya, lalu ikat hitam itu menggambarkan batas. Kita harus kesadaran bahwa manusia ada jasmaniahnya dan ada ruhaniyahnya, tetapi tadi harus naik ke atas, jangan hanya urusan perut ya, tapi harus naik ke atas. Ini saya kira simbol-simbol dan simbol-simbol seperti ini kalau langsung dipraktekkan seperti itu kan rasanya lebih kuat ya. Ya, saya rasa begitu indah ya tentang Firling Darwis ini, tentang tari sufi ini. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada yang tertarik ya, pengen melakukan tari sufi ya silahkan, bisa berlatih kepada yang sudah berpengalaman. Tetapi kalau yang nggak ingin berlatih, tapi yang paling penting saya kira bukan sekedar gerakan dan baju-baju dan pakaian, tetapi soal kehadiran batin ya, saya kira tentang rasanya itu, kalau itu sih wajib bagi semua orang Mas. Kalau narinya kan nggak wajib, tapi memaknai seperti itu saya kira itu keindahan yang sangat berarti. Saya kira demikian untuk kali ini teman-teman sufi sekalian. Saya telah mendapat banyak pelajaran dari Mas Sirot, terutama tentang
tari sufi, dari simbol-simbol baik gerakan maupun pakaian-pakaian yang dipakai. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.